Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis pertemuan yang kedua, yaitu kita akan masuk pada bab yang kedua, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam ciptaan alam semesta. Pada bab yang ini kita disuruh untuk berpikir tentang bagaimana penciptaan alam semesta ini sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kalimat hikmah, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian tentang apa yang Allah ciptakan, tapi jangan kalian berpikir tentang bagaimana yang menciptakan. Jangan kalian berpikir tentang bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita nggak boleh berpikir tentang Allah? Bagaimana bentuknya Allah? Allah kan punya wajah, Allah punya tangan. Tapi kalau ada orang yang bertanya, bagaimana wajahnya Allah? Wallahu a'lam bishawab. Maka kita nggak akan sampai memikirkan pada tingkat itu. Tapi pada bab ini kita disuruh untuk berpikir tentang segala sesuatu penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua ayat pada pertemuan kali ini yang akan Pak Arif bacakan, yaitu Quran Surat Al-Jasiyah ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau untuk berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajak kita untuk berpikir bagaimana tentang laut yang pertama. Oh, ternyata dalam ayat ini diceritakan bahasanya Allah lah yang mengizinkan setiap kapal untuk berlayar di atas laut. Zaman sekarang sudah pakai mesin. Coba kita berpikir zaman dulu belum ada mesin, masih perahunya pakai layar. Pakai layar pun manusia nyatanya bisa menyeberang antara pulau satu kepada pulau yang lain. Padahal di atas ombak, di atas air, yang mana kedalaman laut luar biasa. Banyak makhluk yang ada di dalam laut yang bisa saja menghancurkan kapal dalam sekejap. Namun semua itu Allah tundukkan supaya kapal-kapal manusia bisa menyeberang. Dan Allah juga membiarkan kita supaya bisa mencari karunia-Nya di laut. Bagi para nelayan, bagi orang-orang yang ingin mencari ikan atau mencari penghasilan dari laut, apapun itu Allah yang telah menundukkan. Coba kita berpikir, berapa banyak ikan yang dikonsumsi manusia seluruh dunia ini dalam satu hari, dan nyatanya tidak pernah habis itu. Seluruh ikan yang ada di laut nyatanya tidak pernah habis. Semua negara yang punya laut pasti ada nelayannya, dan setiap nelayan juga setiap hari menangkap ikan, Dan nyatanya Allah bisa mengembangbiakan makhluk yang ada di laut, dan bahkan kalau kita hitung manusia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan jumlah ikan yang ada di lautan. Kemudian yang selanjutnya dalam ayat yang ke-13 Allah juga
menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah yang menundukkan bumi dan juga langit. Untuk apa? Contoh, supaya manusia, misal kalau kita naik pesawat ya, pernah nggak sih kita berpikir, pesawat itu bisa terbang, kenapa? Siapa yang mengendalikan angin? Kemudian siapa yang mengizinkan terbang? Tidak lain tidak bukan, sebagai seorang muslim kita yakin semua itu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mudahkan supaya pesawat itu bisa naik dan turun sampai ke tempat yang dituju. Adapun kalau ada kecelakaan, sudah kodratnya, sudah sesuai dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun banyak pesawat yang sampai pada tujuan, pada akhirnya kita nggak pernah berpikir, ternyata semua itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga menciptakan bumi. Ya, kita coba berpikir tentang daratan ini. Daratan yang kita huni, pernah kita berpikir betapa luasnya daratan ini, sehingga kalau kita dilihat dari atas itu seperti semut yang berjalan di atas padang pasir. Kita itu nggak ada apa-apanya. Penciptaan Allah tentang bumi saja luar biasa. Belum lagi Allah menciptakan penciptaan tentang langit. Baik, mungkin itu kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan hari ini adalah bahasanya Allah lah yang menciptakan segalanya, dan kita meyakini, kita melihat apa yang ada di sekeliling kita lihat sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.